ada yang mau ditanyakan, langsung di-cut aja, nggak apa-apa. Karena apa namanya ini ya salah satu yang paling penting kayak gitu. Ya, nanti kan apa namanya nanti paling ketika kalian di ini kan masih ada senior ya. Jadi mungkin kalian minggu selanjutnya, minggu kedua atau minggu ketiga nanti pas ada ward case itu ada ward case residen, nanti ada juga ward case koas. Jadi inti dari ward case koas itu ya intinya sebenarnya UKK ini kayak gitu ya. Jadi ya kalian benar-benar harus paham tentang UKK gitu ya, karena senjatanya di kulit itu ya UKK. Misal kita apa perbandingkan dengan bagian lain, misal kalau misal apa namanya kayak paru kayak gitu itu harus punya stetoskop gitu ya, atau jantung itu harus punya stetoskop untuk bisa mendengarkan suara paru, suara jantungnya, jadi bisa mendiagnosis. Nah, kalau di kulit itu yang harus diperhatikan adalah wujud kelainan kulitnya atau UKK-nya. Jadi bisa mengarah ke suatu diagnosis gitu ya. Jadi sebelum masuk ke UKK, sebenarnya kalau misal UKK itu apa ya namanya ya, penggambarannya itu adalah gimana caranya kita apa namanya membuat suatu kalau misal kita lihat sesuatu itu kan misal itu merah, itu hijau, di sebelah kanan, di sebelah kiri kayak gitu. Nah, UKK itu supaya ketika kalian melaporkan UKK itu yang dilapori itu bisa membayangkan kayak gitu ya. Jadi satu bahasa. Oke, jadi kalau UKK itu dia terbagi menjadi dua. Ya, primer sama sekunder. Kalau primer itu berarti UKK yang di mana pertama kali muncul kayak gitu. Misal kayak apa namanya herpes kayak gitu ya. Atau misal varicella. UKK yang pertama kali muncul adalah vesikel gitu ya. Kan kayak ada gelembung-gelembung cairan kecil gitu ya. Nah, nanti kalau misal kok anaknya menggaruk atau kena apa kayak gitu terus si vesikelnya itu pecah bisa jadi erosi. Nah, itu yang jadi UKK sekunder. Jadi UKK primer itu dia biasanya UKK yang benar-benar pertama kali muncul dan tanda suatu dari tanda suatu penyakit. Sedangkan kalau sekunder itu dia biasanya satu penyakitnya sudah kronis. Terus habis kayak gitu yang kedua dia biasanya juga sudah banyak manipulasi, misal digaruk, terus habis kayak gitu di apa kena trauma yang lain kayak gitu atau pengobatannya tidak tepat kayak gitu ya. Tapi apa namanya UKK sekunder juga bisa menunjukkan suatu penyakit, misal squama. Squama itu khas, misal pada apa namanya psoriasis itu dia squamanya tebal kayak gitu. Nah, itu juga bisa menunjukkan suatu penyakit ya. Jadi intinya kalau UKK itu dia dibagi menjadi dua, primer dan sekunder. Nanti kita bahas satu-satu ya. Nah, kalau makula. Jadi kalau yang pertama itu makula. Jadi makula itu intinya adalah perubahan warna kulit ya tanpa perubahan atau konsistensi tanpa perubahan konsistensi atau permukaan. Apa namanya? Diameternya ada yang bilang kalau tidak salah divisi itu 0,5 cm gitu ya. Apa namanya nanti dibaca ulang. Kalau misal makula itu dia diameternya kurang dari 1 cm gitu ya. Tapi kalau patch gitu ya, patch itu lebih dari 1 cm kayak gitu. Jadi kalau makula sama patch itu ya cuma berubah warna kulitnya jadi lebih hitam atau lebih putih. Tapi kalau misal kita lihat dia datar bila dibandingkan dengan apa namanya kulit yang normal, tidak ada peninggian atau tidak ada cekungan kayak gitu ya. Jadi sama tingginya juga sama dengan kulit yang normal. Jadi hanya perubahan warna saja. Ya, ini makula sama patch. Terus eritem. Nah, ini kalau eritem tahu lah ya, eritem itu ya kemerahan kayak gitu. Biasanya karena pelebaran pembuluh darah kapiler yang sifatnya reversibel. Ya udah kalau misal kalian lihat kulit merah kayak gitu ya udah berarti itu eritem. Tinggal itu makula atau patch atau plak gitu ya. Intinya eritem itu perubahan warna menjadi perubahan warna kulit menjadi kemerahan.
Terus, nah bedanya eritem sama purpura apa? Kalau misal si eritem itu kan dia pelebaran pembuluh darah kapiler yang sifatnya reversibel gitu, jadi hanya merah gitu aja ya. Tapi kalau purpura itu kan dia ekstravasasi, jadi bocor gitu ya. Bocornya pembuluh darah ke dalam kulit atau mukosa. Jadi biasanya warnanya itu lebih tegas, terus habis kayak gitu bisa berwarna merah sampai keunguan. Nah, pemeriksaannya adalah untuk apa namanya purpura ini dia namanya adalah diaskopi. Jadi diaskopi itu dia pakai objek glass ya, objek glass terus habis kayak gitu kalian tekan di daerah yang purpura ini. Ya, kalau misal apa namanya dia ditekan di daerah yang purpura ini dengan objek glass, dia akan tetap warnanya merah kayak gitu, tidak menjadi pucat kayak gitu. Kalau misal pucat dia biasanya urtika atau eritem ya. Terus habis kayak gitu papula. Nah, papula ini dia sudah ada penonjolan kulit nih. Kalau tadi kan makula sama patch itu kan dia tidak ada penonjolan. Ya intinya ya berubah warna aja kayak gitu ya. Tapi kalau misal papul itu dia sudah ada peninggian. Nah, tapi peninggiannya ini dia isinya itu solid kayak gitu loh. Isinya itu apa namanya? Isinya itu solid jadi padat gitu ya. Isinya itu solid padat. Terus habis kayak gitu diameternya juga kecil gitu ya, kurang dari 1 cm, tapi ada yang bilang kurang dari 0,5 cm. Ya, jadi papul nih. Padat isinya tuh benda padat gitu ya, solid. Karena nanti kan ada yang isinya cairan, ada yang isinya pus, itu kan beda lagi namanya. Kalau papul itu dia isinya solid. Terus kalau plak itu dia gabungan beberapa dari papul. Ya, kalau kayak gini kan kalian kan lihatnya kan oh ini kok kayak apa namanya kayak makula. Ya memang, tapi bedanya adalah kalau misal si plak ini dia ada peninggian dari permukaan. Jadi kalau misal kalian lihat dari apa namanya samping gitu, kayak ada penonjolan dibandingkan dengan kulit yang normal ya, bisa dilihat ya perbedaannya. Ini kan di sini nih kayak ada penonjolan sedikit bila dibandingkan dengan kulit normal ya. Nah, terus nodul. Nah, kalau nodul, kalau papul itu dia kurang dari 1 cm, plak itu dia gabungan dari beberapa papul. Nah, kalau diameternya lebih dari 1 cm, itu dia namanya nodul. Ya, biasanya batasnya, kalau misal dia batasnya tegas, berarti dia nodulnya itu letaknya di superficial. Tapi kalau misal tidak tegas, berarti dia letaknya di dalam. Ya, karena letaknya bisa di epidermis, bisa di dermis, bisa di subkutis ya. Nah, terus yang kelima adalah urtika. Nah, urtika ini dia edem papiladermis ya. Kayak orang kalau urtika itu kayak orang kena apa namanya? Kaki, aku sedih. Bentar ya, Dek. Aku sedih banget. Maaf ya. Jadi urtika itu kayak orang biduren. Ya, kayak kena ulet. Ya, kayak kena ulet lah persis kayak gitu. Jadi kalau apa namanya kalian membayangkan ya kayak ulet kayak gitu ya. Kayak ulet. Nah, ini kalau misal di diaskopi yang tadi purpura, ini kalau misal ditempelin objek gelas di daerah sini, dia akan hilang jadi pucat kayak gitu kan. Kalau misal kita lihat dengan mata telanjang itu kan merah nih, ya kan, merah. Tapi nanti kalau misal ditekan dengan diaskopi, merahnya itu akan hilang jadi pucat kayak gitu. Nah, kalau purpura itu mau ditekan seperti apa, dia tetap ada warna merahnya. Ya. Oke. Nah, ini vesikel. Kalau vesikel ya isinya cairan, apa namanya, isinya serum atau darah, jadi dan juga diameternya kurang dari 1 cm ya. Jadi ini sama-sama kayak papul, diameternya kurang dari 1 cm, tapi kalau si papul itu dia apa namanya isinya solid, kalau ini isinya serum atau darah. Nah, kalau gula ini vesikel lebih dari 1 cm ya, hampir sama kayak nodul. Nodul juga lebih dari 1 cm, tapi dia apa namanya bisa
padat kayak gitu ya. Bentuknya apa namanya? Isinya padat. Ada sih nodul kistik tapi apa namanya? Kalau misal dilihat beda dengan bula. Kalau bula itu dia biasanya ada atapnya kayak gini. Ya. Nah, kayak gini. Jadi ada atap bulanya kelihatan. Ya. Terus biasanya atap bulannya itu tipis jadi transparan, beda ya dengan nodul ya. Kalau misal nodul kan dia kan kayak sewarna kulit seperti ini cuman menonjol lebih dari 1 cm. Kalau bula itu dia kayak ada atap bulanya yang bentuknya tipis kayak gitu. Jadi bentuknya transparan. Ya. Letaknya juga bisa subkorneal, intraepidermal dan subepidermal. Ya, bentuknya juga bisa bula hemoragik berarti alhamdulillah. Hemoragik berarti isinya darah kayak gitu ya. Terus habis kayak gitu bula purulen berarti isinya apa namanya nanah gitu ya. Terus apa namanya atau bula hipopion berarti dia agak cekung gitu ya. Terus pustul. Nah, ini pustul. Nah, pustul itu vesikel yang isinya pus atau nanah ya. Kalau vesikel itu tadi apa namanya isinya cairan, serum atau darah, terus diameternya kurang dari 1 cm. Kalau ini berarti diameter kurang dari 1 cm, tapi isinya pus atau nanah. Terus abses, kalau abses itu dia lebih dalam. Ya, kalau misal pustul itu kan dia kayak kelihatan gitu ya. Ya biasanya letaknya superficial, tapi kalau yang lebih dalam dia biasanya abses karena letaknya di daerah dermis atau subkutis. Nah, biasanya kalau abses ini di samping-sampingnya ini, samping-sampingnya abses itu dia ada eritem atau kemerahan, terus habis kayak gitu ada perabaannya biasanya hangat. Nah, terus biasanya pasiennya juga mengeluh sebelum keluar abses ini, dia biasanya mengeluh adanya demam terlebih dahulu. Terus krusta. Krusta itu kalau kita bilang kayak koreng gitu ya. Jadi cairan darah atau serum yang mengering kayak gitu, warnanya bisa merah, bisa hitam, bisa kuning nih seperti di impetigo krustosa atau seperti madu. Ya, jadi khas. Jadi krusta ini walaupun seperti koreng dia bisa menunjukkan suatu bisa mengarah ke suatu penyakit. Misal kalau misal predileksinya di sini terus habis kayak gitu warnanya kuning seperti madu, kita mengarahnya ke impetigo krustosa. Intinya kayak cairan darah atau serum yang mengering. Terus squama. Ya, kalau squama itu stratum corneum yang terlepas. Ya, jadi bentuk-bentuk squama yang tadi saya bilang juga itu mengarah ke suatu penyakit. Ya, misal squamanya halus nih. Ya, squamanya halus, dia mungkin miliknya pityriasis alba atau misal berlapis-lapis tebal kayak gitu ya, tebal putih kayak tetesan lilin. Nah, itu bisa mengarah ke psoriasis atau misal bentuknya kayak sisik ikan. Dia bisa ke iktiosis atau misal berlembar-lembar ya, dia bisa disebut sebagai iktiosis lamelar. Oke. Nah, terus kalau erosi, erosi itu hilangnya jaringan kulit yang tidak melewati stratum basalis. Jadi kalau erosi itu kayak kalian apa namanya ke gesek sesuatu kayak gitu, terus agak apa namanya agak ada luka kayak gitu, tapi nggak terlalu banyak berdarah kayak gitu ya, itu erosi. Nah kalau ekskoriasi dia melewati stratum basalis kayak gitu, jadi muncul mulai titik-titik ada perdarahan. Jadi lebih dalam ya. Kalau ekskoriasi itu lebih dalam, terus kalau erosi itu kayak misal kalian kena sesuatu kayak gitu, tapi cuma cuma apa namanya, cuma kayak ada luka sedikit tapi nggak keluar darah. Kalau ekskoriasi kena sesuatu tapi sampai ada muncul titik-titik perdarahan. Nah, kalau ulkus dia lebih dalam lagi nih, lebih dalam dari ekskoriasi. Jadi kalau misal kita menginterpretasikan ulkus, ulkus itu kan lebih dalam itu berarti ada ukurannya toh. Berarti harus ada panjang, harus ada lebar. Nah, karena dalam kita juga harus apa namanya menginterpretasikan tingginya atau dalamnya berapa. Ya, terus dasarnya apa? Karena itu menentukan derajat ulkusnya. Misal kalau misal apa namanya
dasarnya sudah tulang kayak gitu. Nah, berarti kita bisa bilang itu adalah ulkus grade 4. Misal kita dilapori ada ulkus dokter dengan panjang segini, lebar segini, tinggi segini, dasar tulang. Nah, itu kita bisa langsung, oh ini ulkus grade 4 nih, berarti bukan kewenangan kita. Nah, kenapa kita harus menginterpretasikan dasar dari ulkusnya? Ya, jadi kalau ulkus itu harus diinterpretasikan panjang, lebar, terus dalam atau tingginya, terus dasar dari ulkusnya itu apa, warnanya apa, misal ini warnanya kan eritem gitu ya, terus habis itu isinya apa, isi dari ulkus itu, darah, slough, nanah, atau pus, atau sudah ada jaringan granulasi, atau malah sudah ada jaringan nekrosis. Nah, itu kita harus menginterpretasikan itu ketika kita melaporkan ulkus. Nah, terus ligenifikasi. Kalau ligenifikasi itu penebalan kulit disertai relief kulit yang makin jelas. Kalau misal di kulit normal kita selalu ada relief kulit, ya. Misal lihat tangan sendiri-sendiri pasti kita lihat kayak ada relief kulit, tapi kan nggak kelihatan sekali karena posisinya kita tidak sering menggaruk bagian tersebut. Kalau misal menggaruk bagian tersebut dan sering banyak trauma, dia relief kulitnya itu akan terlihat jelas. Nah, relief kulit yang terlihat jelas itu dia disebut sebagai ligenifikasi. Nah, kemudian sikatrik. Nah, sikatrik ini dia biasanya karena penyembuhan jaringan. Sikatrik itu ada dua ya, atrofik sama hipertrofik. Kalau atrofik ya berarti dia atrofik kayak gini berarti dia cekung dalam. Kalau hipertrofik berarti dia cembung kayak gini, ini hipertrofik. Ya. Terus sifatnya itu tidak melebihi batas luka. Nanti kalian harus membedakan antara sikatrik dengan keloid. Ya, intinya kata kuncinya kalau sikatrik itu dia tidak melebihi batas luka. Ya, jadi kalau misal kita melakukan operasi nih, melakukan operasi dengan luka sayatan misal 1 cm gitu. Nah, kalau misal terbentuk sikatrik ya jaringan fibrosa yang muncul itu ya hanya sepanjang 1 cm itu, tidak sampai 5 cm ya. Beda dengan keloid. Nah, misalnya kayak gini, ini kan ada luka nih. Nah, muncul jaringan sikatrik ya di sini-sini aja sesuai dengan batas luka yang kita batas luka yang ada tidak melebihi dari batas luka. Beda dengan keloid. Nah, misal ini nih, keloid ya. Misalkan kayak tadi nih lukanya cuma segini. Ya, tapi ternyata setelah itu dia timbul luka yang melebihi batas lukanya. Ya. Terus kemudian telengiektasis. Telengiektasis itu pelebaran pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya kelihatan ya kalau misal dilihat di kulit. Nah, terus UKK tadi kan UKK primer sama sekunder. Nah, selain kita menginterpretasikan UKK tersebut, kita juga kadang harus menginterpretasikan ukurannya. Ya, karena ukuran itu juga berpengaruh terhadap penegakan diagnosis. Misal kita bilang dia miliar, berarti kemungkinan besar mungkin ke arah miliaria. Ya, misal numular kayak gitu. Numular berarti apa, mungkin dermatitis numularis kayak gitu ya. Jadi ukuran ini dia juga berpengaruh atau bisa membantu penegakan diagnosis. Jadi kalau miliar itu ya sebesar jarum pentul, lentikuler itu sebesar jagung, numular itu sebesar uang koin, dan plakat itu lebih dari numular berarti besar gitu ya. Nah, ini numular nih. Ya, seperti koin. Ya, jadi kan kalau misal kayak gini, kita tidak hanya bilang misal ini plak eritem. Nah, kalau misal kita tambahi dengan plak eritem berbentuk numular, ya kan? Nah, mungkin kita bisa, oh, ada bentuknya mungkin dermatitis numularis nggak ya, kayak gitu. Bisa mengarah ke suatu diagnosis. Nah, berdasarkan ukuran, susunan, ya. Kalau linier itu dia seperti garis lurus. Kalau sirsinar atau anular itu dia seperti lingkaran. Kalau polisiklik itu dia sambung menyambung pinggirnya. Jadi misal nih, kalau misal ada beberapa papul atau ada beberapa vesikel ya, ada yang lurus seperti ini ya, kita dengan susunan linier gitu ya.
Terus habis kayak gitu anular itu kayak cincin. Ya, kayak cincin. Terus kalau polisiklik itu dia sambung menyambung, Dek. Nih. Ya, ini juga nih. Nih. Ya. Jadi sambung menyambung. Nah, terus berdasarkan penyebaran atau lokalisasi. Jadi setiap kali kita ngomongin UKK itu kita harus ngomongin lokasinya di mana, regio mana. Ya, regio mana itu harus disampaikan. Jadi yang pertama kali disebut sebelum menyebut UKK adalah di regio mana terdapat atau tampak, baru kalian jelaskan UKK-nya. Nah, kalau misal ini ada sirkumskrip, kalau misal batasnya tegas, kita bisa menyebut sirkumskrip. Kalau batas nggak tegas, kita bisa bilang itu tidak tegas. Kalau misal kok kelainannya hampir di sebagian besar bagian tubuh, kita bisa bilang itu generalisata. Tapi kalau misal hampir 100%, itu kita bisa bilang itu universalis. Ya. Terus kalau vesikel berkelompok kayak di herpes, itu kita bisa bilang herpetiformis. Ya, terus kalau ada lesi kayak misal papul-papul gabung jadi satu, tapi tidak terlalu banyak, nggak sampai membentuk plak, kita bisa bilang confluence. Ya, tapi kalau misal hanya satu lesinya, kita harus bilang itu lesinya soliter. Ya, misal papul soliter, ya nodul soliter. Berarti kalau misal orang yang dilapori itu kita bisa langsung, oh berarti nodulnya cuma satu nih, kayak gitu ya. Ulkus soliter, kayak gitu ya. Nah ini, jadi pada waktu pelaporan UKK itu kita harus bilang di regio mana dulu. Ya, misal regio ekstremitas superior, regio trunkus anterior, ya. Terus habis kayak gitu kita baru bilang UKK primernya dulu. Ya, UKK primernya patch kah, makula kah, atau papul kah, atau vesikel kah, ya. Terus warnanya misal eritem kah, hiperpigmentasi kah, hipopigmentasi kah. Jadi kalau misal digabung nih kata-katanya, misal regionya ada di trunkus anterior gitu ya, berarti pada regio trunkus anterior tampak misal ini patch ya. Patch, UKK primernya kan patch. Warnanya apa? Eritem. Ya, berarti pada regio trunkus anterior tampak patch eritem. Baru sampai sini nih. Ya. Nah, terus habis kayak gitu jumlahnya confluence atau tidak gitu ya. Kalau misal berkonfluens ya, misal patch eritemnya kok banyak kayak gitu ya. Banyak, ada yang gabung, ada yang sendiri-sendiri. Ya udah bilang aja kalau banyak kan bisa aja dia multiple toh. Berarti patch eritem multiple sebagian berkonfluens karena ada yang sebagian sendiri-sendiri, ada yang sebagian berkonfluens. Ya. Terus habis kayak gitu misal ini kayak kalau tepis sama bentuk itu lebih ke yang ada penonjolan permukaan kulitnya. Baru kalau misal ada UKK sekundernya kita baru bilang misal patch eritem multiple ya sebagian berkonfluens ya kan dengan squama tipis di atasnya. UKK sekunder toh, squama itu UKK sekunder kan. Nah, kalau misal UKK-nya itu bisa dipalpasi kayak nodul ya, itu kita harus kita harus bilang konsistensinya seperti apa, perabaannya seperti apa, mobile atau immobile atau tidak, konsistensinya lunak atau tidak, atau kistik atau padat kayak gitu ya. Terus habis kayak gitu perabaannya seperti apa, berbenjol-benjol kah, atau halus, mobile atau enggak, atau immobile atau enggak. Ya, ini khusus untuk UKK yang bisa dipalpasi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Izin bertanya, dokter. Ada pertanyaan enggak? Izin bertanya, dokter. Saya Arif. Monggo. Kalau kista tadi disampaikannya bagaimana ya, dok? Bula yang apakah sama dengan bula atau gimana, dok? Mungkin mohon penjelasannya. Iya. Kalau kista, kalau bula itu kan tadi khasnya itu dia kan punya atap bula ya. Dan biasanya dia bentuknya kayak transparan.
kayak gitu. Jadi biasanya kalau kista itu memang ada yang menyebutkan kista sendiri atau biasanya dia masuk ke nodul tapi nodulnya nodul kistik. Nah, jadi nanti kalau misal ketemu ada kista ya berarti nanti apa namanya bisa ke penjelasannya bisa ke arah nodul kistik. Kalau bula enggak, kalau bula itu kan dia khasnya ada atapnya, jadi seperti transparan kayak gitu. Kalau misal kita lihat itu kayak ada kayak balon gitu loh. Ya, kalau bula itu kayak ada balon, tapi kalau kista dia kan biasanya sewarna dengan kulit. Tapi ketika kita raba biasanya apa namanya? Ininya apa ya namanya ya? Perabaannya kan lunak, kistik kayak gitu ya. Ada undulasinya seperti itu. Sebentar ya, Dek. Maaf ya, ambil charger laptop dulu bentar. Wah, anjlok. Maaf ya, saya ambil charger laptop dulu sebentar. Oke. Oke, dari penjelasan saya ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tadi apa namanya kista bisa di ini ya, bisa dipahami ya. Bisa dokter, terima kasih dokter. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita masuk ke diskusi? Mohon izin bertanya, dokter. Ya. Tadi untuk yang squama, dok, yang maksudnya berlembar-lembar atau berlapis tuh bagaimana ya, dokter? Oh ya, sebentar ya, saya coba carikan untuk apa namanya gambarnya ya. Sudah kelihatan share screen saya? Halo? Sudah dokter. Iya. Nah, ini adalah jenis-jenis squama. Ya. Nah, kalau berlembar-lembar itu apa ya namanya ya? Kalian coba nanti bisa Google ya. Kalau di sini sih apa namanya adanya yang kayak sisik ikan nih. Kalau dilihat kan kayak sisik ikan ya.
Terus habis kayak gitu nih skuamanya bentuknya ini tipis, terus habis itu ini tebal sekali, ini apa namanya agak tipis kayak gitu. Jadi kalau berlembar-lembar itu bentuknya itu lamelar. Lamelar. Coba sih sebentar. Saya nggak ada gambarnya. Bentar. Ya. Ada deh, coba saya carikan di sini. Bentar ya, coba saya carikan gambarnya ya. Nah, bentar ya. Ini banget. Wait. Saya lama banget sih ininya internetnya bentar ya. Kelihatan? Kalau misal dia yang seperti ini, nih, ini kan kalau misal dilihat kan kayak sisik ikan ya, Dek. Bentuknya. Bentuknya itu kayak sisik ikan, tapi bandingkan dengan ichthyosis yang ini. Aduh. Ini nggak terlalu jelas sih. Nah, kayak gini. Ini kan sama-sama squama, tapi dia bentuknya beda. Kalau ini, dia kan kalau misal ini paling jelas di tangan nih. Kalian lihat di tangan. Ini kan kalau kita bandingkan sama sisik ikan kan hampir sama toh, hampir mirip lah maksudnya kalau misal kita apa namanya apa ya namanya membayangkan ini kan kayak sisik ikan ya kan. Nih ini yang namanya squama tapi dia seperti sisik ikan. Tapi kalau misal ini dia kan bentuknya kayak lembaran-lembaran ya kan, kayak lembaran yang nutupin kulit kayak gitu loh. Ya, tapi ketika disenggol sedikit dia lupas kayak gitu. Tapi bawahnya masih ada lagi squama bentuk seperti ini lagi kayak gitu. Ya, bisa dibayangin nggak? Tadi siapa ya yang tanya ya? Iya, dokter. Dicoba dibentuk. Jadi pokoknya kalau misal squama yang bentuknya sisik ikan, kalian coba bayangin sisik ikan, ya kan? Kalau sisik ikan itu kan kayak gini toh, maksudnya kayak ada segitiganya gini, kayak gitu kan. Tapi kalau misal lamelar itu berarti dia berlapis-lapis kayak gitu. Jadi dia kayak ada plastik atau kulit warna putih kayak gitu yang menutupi kulit normal kayak gitu. Tapi ketika dibuka si kulitnya itu
nanti muncul lagi skuama seperti itu, kayak skuamanya nggak hilang-hilang. Nanti kalau misal kalian mungkin kalau misal masih kayak gini masih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bisa membayangkan ya. Pokoknya nanti kalau misal kalian ketemu sama pasien iktiosis, kalian lihat skuamanya. Atau yang paling gampang itu misal kalian lihat yang paling banyak itu kan pasien psoriasis. Ya, kalau pasien psoriasis itu kan dia sisiknya nggak kayak gini, nggak kayak apa ya namanya, nggak kayak kulit kering retak-retak kayak gini kan, tapi kan dia lebih ke putih, tebel, gitu kan. Kalau pasien psoriasis kayak lilin, ya warnanya itu putih, tebel kayak lilin. Tapi kalau kalian lihat pasien iktiosis kayak gitu, itu dia banyak macamnya skuamanya. Ada yang bentuknya kayak gini nih, ini kelihatan banget, khas banget kayak kulit ikannya nih, terutama yang di daerah tangan. Ya, ini ada kayak segitiganya kayak cracking gitu. Nah, tapi kalau misalnya melar, dia itu kayak dibalut. Nah, kayak dibalut kayak kulit dibalut plastik gitu loh. Ya, tapi berlapis-lapis kayak gitu. Kelihatannya kalau dari penampakan mata itu kulitnya kering banget kayak gitu. Tapi apa namanya? Tapi keringnya itu sampai dalam gitu loh, kayak plastik apa kalau misal disentuh itu juga apa ya namanya, kayak kresek-kresek bunyi kayak plastik gitu ya. Nanti pokoknya diingat kalau misal kalian kok pas di poli balik di rumah sakit UNS maupun di apa namanya rumah sakit Muardi, kalian lihat ada apa namanya pasien dengan iktiosis, kalian harus merasakan skuamanya. Ya, itu bisa bedain lamelar atau kalau yang sisik ikan itu sih dia kelihatan banget. Dari depan aja dia kelihatan sekali, oh ini sisik ikan. Kayak gitu. Ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin kalau kulit itu harus agak berimajinasi sedikit ya. Karena apa ya namanya ya? Dan memang harus ketemu sama penyakitnya kayak gitu. Kalau enggak, kalau saya sih menyarankan kalau misal pas belajar itu kalian pakainya atlas, ada atlasnya gitu loh. Jadi enggak ngawang gitu. Misal makula eritem kayak gitu. Ini misal pasien ini khasnya ini, kalian bisa langsung lihat barangnya seperti apa. Soalnya kalau misal enggak ya kalian ngawang kayak gitu. Ya. Oke, tadi ada yang tanya keloid apa kista ya. Nah, kalau kista tuh kan kayak gini, Dek. Nah. Nah. Ini kista. Ya. Jadi kayak nodul kayak gitu loh. Tapi ketika kita mempalpasi karena dia isinya adalah cairan kayak gitu ya. Nah, apa namanya? Biasanya jadinya perabaannya kistik kayak gitu. Makanya dia bilang kista itu kadang sulit dibedakan dari nodul kayak gitu ya. Kalau nodul itu kita rabah seret kayak gini itu bentuknya padat. Tapi kalau kista kita raba palpasi itu dia bentuknya lunak kayak gitu. Terus habis kayak gitu karena biasanya isinya cairan, jadi biasanya ada undulasi. Makanya tadi saya bilang ketika menginterpretasikan UKK yang ada penonjolan di kulit seperti ini, kita harus palpasi supaya tahu itu nodulkah, kistakah, ya. Nah, kalau misal kita masih ragu-ragu ini nodul apa kista ya bilang aja tinggal nodul kistik kayak gitu kan. Berarti kan nodul itu kan berarti intinya apa penonjolan kulit lebih dari 1 cm, tapi ketika dipegang dia agak kistik kayak gitu. Bilang aja nodul kistik kayak gitu. Ya. Oke. Oke, sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau enggak ada enggak? Enggak ada ya. Kalau enggak ada kita coba diskusi ya. Sekarang
Chiefnya siapa ya, Dek? Halo, suara saya terdengar nggak? Chiefnya Arif, dokter. Halo. Maaf, Irfan, dokter. Chiefnya Irfan, dokter. JNJ dok. Kok putus-putus ya? Di aku ya. Halo. Pak Chief. JNJ dokter. Oke, Pak Chief. Irfan ya, Irfan Syarif atau siapa? Atau Arif? Irfan dokter. Pak Irfan. Oke, Irfan, sekarang Pak Chief ya. Kita diskusi dulu. Nanti Irfan boleh menunjuk. Nah, Irfan, kalau misal kita interpretasikan yang di DPH 6 aja deh, Van. Ini cara kalau misal ada pasien nih, nanti kan kalian kalau misal di Muardi kalian juga pegang bangsal kan. Kalau misal ada konsulan kalian dulu yang datang ke pasien tersebut. Otomatis kan kalian berarti harus melaporkan nih ke residen, apa nih yang kalian temukan. Misal apa deh konsulan dengan apa kayak gitu. Dilalah konsulannya dengan kayak gini nih bentukannya. Nah, kalian lapornya gimana ke residennya? UKK-nya. Yang DPH 6 aja, De Irfan. JNJ dok. Ini udah jadi lesi sekunder ya dok? Ya udah, maksudnya coba di ini aja, di setaunya Irfan deh, kalau misal ketemu kayak gini nih, misal dokter ada konsulan, nah biasanya kan koas dulu nih yang disuruh ke pasiennya, ya kan? Terus Irfan menemukan yang dikonsulin ini seperti ini nih. Nah, terus kan nanti kalau misal residen bangsalnya datang, pasti kan, Dek, pasien konsulannya dengan apa? Nah, kalian kan berarti harus melaporkan UKK-nya kan. Nah, kalau misal ketemu pasien bangsalnya seperti ini, cara laporannya gimana? JNJ dok. Izin coba jawab dok. Ya, yang DPH 6 aja ya, yang diperhatikan ya, yang dilihat ya. Maaf dok. Ini di regio sakral ya dok ini dok? Nah, ya di ini aja setaunya Irfan deh. JNJ dok. Jadi pada regio sakral ini dok, pada regio sakral didapatkan erosi sejumlah 1. Mungkin UKK primera ini dok, UKK primera eritem dok. Didapatkan eritem dengan sejumlah 1 dengan batas tegas dan dengan ukuran ukuran plak lalu untuk UKK sekundernya dapatkan erosi dok. Ampun dok. Oke. Mungkin itu bagaimana dok? Kalau dari Irfan ini erosi nih. Oke. Ini di bawahnya Irfan tuh di Zoom-ku ada Arif. Arif bisa bantu Irfan? Baik, mohon izin menjawab dokter. Ini sudah UKK sekunder ya dok. Jadi di regio sakral tadi ditemukan ulkus dokter, ulkus eritem dengan ukuran sejumlah 1 berbatas tegas ngapunten dokter. Oke. Bawahnya Arif itu di tempatku Fatah.
Fatah Ingin Anugrah. coba menjawab, dokter. Mm-mm. Pada regio sakral ditemukan ulcus erythem, dengan ukuran plakat dengan bentuknya teratur, bulat, dengan berbatas tegas, ditemukan pus berjumlah soliter, lalu mungkin itu dokter yang bisa saya tambahkan. Oke, ada yang bisa bantu ketiga orang ini? Tadi udah agak ada yang benar-benar sih. Oke, ada yang bisa bantu nggak? Cewek sekarang paling bawah itu di tempatku siapa nih? Yenes Aulia, Yenes Aulia ya. Iya dokter. Oke. Mohon izin menjawab dokter. Ditemukan lesi di regio sacrum berupa ulkus dengan ukuran semisal 5 kali 4 kali 2 dengan dasarnya eritema, mungkin jaringan granulasi, udahan soliter, berbatas tegas. Mungkin itu dokter. Ya, satu lagi deh, atasnya Yenes itu Vina Alexandra. Izin menjawab dokter, didapatkan di regio sakral tampak ulkus erythem dengan ukuran 5 kali 4 kali, misal mungkin dalamnya mungkin 1 atau 2 dok. Kemudian dengan dasarnya erythem. Kemudian soliter. Sudah dokter, mungkin. Udah? Udah? Iya, sudah dokter. Oke, kita bahas ya. Oke, tadi sebagian besar benar. Regionnya regio sakral atau regio sacrum ya. Tampak ulkus, ini bukan erosi. Erosi itu dia nggak sedalam ini. Ulkus nih, ini ulkus. Kalau ulkus itu kita harus bilang dulu ulkusnya 1 atau 2. Ya, tadi udah pada benar, maksudnya ulkus jumlah 1. Tapi kalau misal 1 kita bilangnya ulkus jumlahnya 1. Kalau 1 tadi bahasanya apa? Soliter kan? Ya, ulkus soliter. Tampak ulkus soliter. Kalau misal residen dilapori kayak gitu, langsung deh. Ya, jadi jumlahnya dulu yang dilaporkan. Ya, karena biar kita bisa bayangin kalau misal laporannya kayak tadi, misal ulkus ukuran segini, dasar ini jumlahnya 1. Jadi kayak nggak runtut gitu loh. Kayak gitu. Kalau misal ulkusnya banyak, ya bilang ulkus multiple. Tapi nanti kita lapornya itu, multiple kan banyak ya, tapi kita lapornya itu ukuran yang terbesar. Misal ditemukan ulkus multiple dengan ukuran terbesar.
Nah, kalau misal kita dilapori kayak gitu kan kita bisa langsung berpikir, oh berarti ulkusnya banyak nih, tapi ukuran terbesarnya segini. Kayak gitu. Kalau ini kan dia soliter nih, berarti kan pada regiosacrum tampak ulkus soliter. Berarti kita bisa bayangin, oh berarti ulkusnya cuma satu. Ya, ukurannya berapa? Bolehlah tadi 5 kali 3 kali 2. Ya, boleh. Tepinya reguler kan, termasuknya reguler lah ini ya. Reguler. Ya, dasarnya dilihat aja, kalau kita nggak bisa lihat tulang, nggak bisa lihat apa, cuma lihatnya ada kemerahan aja, dasarnya eritem. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau ulkus itu sedasarnya, seisinya kita harus menginterpretasikan. Ini eritem. Ya, terus ada darah nggak? Ada kan? Nih, darah. Ya, darahnya positif, tapi tidak ada nanah. Ya, jaringan granulasi mulai tampak, berarti ada darah positif, jaringan granulasi positif. Yang negatif tetap ditulis kalau ulkus itu. Berarti pus negatif, jaringan nekrotik negatif, slough negatif. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mudeng ya. Jadi laporannya itu gimana caranya yang dilapori itu bisa langsung membayangkan. Kayak gitu. Jadi runut. Pada regiosacrum, kalau misal kalian tak lapori gini, pada regiosacrum tampak ulkus soliter, ya kan, dengan ukuran 10 kali 5 kali 2. Kalian membayangkan 10 cm, berarti ini ulkusnya lebar banget nih. Kayak gitu kan. Terus habis kayak gitu dengan tepinya reguler. Isinya dasarnya eritem. Ada pus, ya, ada jaringan nekrotik, ya, belum tampak jaringan granulasi, tidak ada darah. Berarti mungkin kita akan berpikir, oh ini berarti harus dinekrotomi nih kalau misal jaringan nekrotiknya banyak. Ya, penjelasan seperti itu juga bisa mengarahkan ke tindakan apa yang kita lakukan, ya kan? Kalau misal tidak ada jaringan nekrotik, kalau tidak ada jaringan nekrotik, kita nggak akan berpikir itu kita bakal menekrotomi. Nah, kalau misal tiba-tiba kalian laporan ada jaringan nekrotiknya, dokter. Nah, jaringan nekrotiknya dengan ulkus sebesar itu, ya kan, misal 10 cm, tadi saya laporkan 10 cm. Kan bisa aja kita berpikir untuk ke arah nekrotomi. Gitu ya. Sampai gambar ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Oke, nih tadi yang belum siapa ya? Tadi Arif ya, terakhir ya, bawahnya Arif, di saya itu Muhammad Ramdan. Iya, dokter. Oke, ini yang ini aja deh, yang apa namanya, yang DPH 0 aja deh. Pada regio facialis didapatkan UKK berupa skuama berlapis, bentuk multiple, kemudian ukurannya Oke, sekarang tak tanya, skuama bisa diukur nggak? Nggak Kamu mau bisa, mengukur dok. skuama seberapa? Satu-satu per skuama? Kemudian nambahin kerjaan, Dek. Arif ya. didapatkan adanya darah di daerah bibir, kemudian tidak didapatkan adanya nanah.
Oke, Setelah tunggu azan itu, dulu ya, sebentar ya. Yuk. Udah tuh. Adanya udah tuh. Apa wajahnya? Oke, lanjut deh. ya, tadi di regiofacialis didapatkan UKK berupa squama multiple, bentuknya irreguler, kemudian batasnya tidak tegas. Setelah itu didapatkan adanya darah di daerah bibir, kemudian didapatkan adanya seperti fisura di bibir bawah. Ada yang mau nambahin, mengurangi, atau tidak setuju dengan Muhammad Ramdhani? Bawahnya itu Vina, Vina udah ya tadi ya? Vina udah, Yenes udah, apa nih yang belum? Jason ya, Jason Gautama. Iya dok. Oke, gimana Jason? Hmm, Redot. Oke, UKK primernya dulu apa Jason? Koma dok. Suka mau UKK primer? Bentar dok. Kelihatan ada yang kayak agak hitam-hitam gitu enggak? Nih, hitam nih. Nih, sebelah sini hitam nih. Nih, sebelah sini hitam nih. Kalau hitam, cuma perubahan warna kulitnya tok yang hitam, ukurannya lebih dari 1 cm, kita sebutnya apa? Patch. Patch-nya apa? Kapan teman-temanku datang? Diffuse dok. Tadi lo udah tak kasih clue-nya.
hitam-hitam, lebih hitam daripada warna kulit sekitarnya. Apa ada yang bisa bantu? Nabila Budiono. Patch hiperpigmentasi, dokter. Oke, patch hiperpigmentasi ya. Patch hiperpigmentasi dengan apa tadi? Lanjutin Nabila. Dengan skuama, dokter. Nah, didapatkan, berarti kan ini regiofacialis nih, regiofacialis tampak patch hiperpigmentasi dengan skuama. Ini kita nggak bisa mendeskripsikan skuamanya nih, ya kan? Kayak sisik ikan enggak, ya kan? Terus habis kayak gitu lapis-lapis juga enggak, kayak bentuk lilin juga enggak, belum putih banget, ya kan? Bilang aja ini skuama tebel. Ya, karena tidak tidak khas gitu ya. Berarti pada regiofacialis tampak patch hiperpigmentasi dengan skuama tebal di atasnya. Nah, terus terus ini kan regionya ada sendiri toh, regio oris kan. Nah, ya udah kita bilang aja pada regio oris ini bukan darah. Kalau yang mengering namanya apa? Darah, cairan, obat yang mengering tadi namanya apa? Jason. Hah? Krusta. Nah, pada regio oris tampak krusta. Ya, kehitaman boleh atau mau kita sebut sebagai krusta hemoragik boleh. Kalau ini bukan visura. Kalau visura itu kan dia dalam. Ya, ini mungkin karena skuama yang ada di sini aja kayak gitu. Tapi karena mengenai mukosa, jadi bentuknya kayak bibir kering aja akhirnya. Kalau visura kan dia kayak celah gitu dalam, gitu. Ya. Kalau regionya bisa dideskripsikan sendiri, deskripsikan sendiri, gitu ya. Oke, sekarang ini tadi yang belum bisa jawab itu Jason. Balik lagi ke Jason. Ini apa Jason? Yang DPH 0. Hampir mirip loh kayak yang tadi. Nih, kalau misal kita lihat ini ada item-itemnya. Nih, ini ada item-itemnya kalau pas sembuh nih. Ini ada item-itemnya. Kalau di sini kelihatan nih, ini item di sini. Ini item di sini nih. Ya kan? Ini item di sini. Berarti kita nyebutnya apa? Mirip ini mirip kayak tadi nih. Plak hiperpigmentasi juga, Dok. Plak atau patch? Oh. Plak atau patch? Ada yang mau membantu Jason? Izin menjawab, dokter. Mungkin patch hiperpigmentasi dengan plak di atasnya, dokter. Nah, jadi satu penyakit itu nggak harus satu UKK gitu loh. Ya, kalau itu nggak di atasnya sedikit. Tapi ada plaknya. Jadi patch dan plak langsung aja bilang karena patch dan plak itu kan sama-sama UKK primer kan. Jadi ya udah langsung tampak patch ya kan dan plak hiperpigmentasi dengan skuama tebal di atasnya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kalian itu mendeskripsikan apa yang kalian lihat kayak gitu loh. Ya kalau kalian lihat plak ya deskripsikan ada plak di situ. Kalau kalian lihat patch
deskripsikan patch di situ. Ya. Oke, sekarang ini dari tadi yang belum menjawab itu Jason. Ayo, maaf ya Jason ya, berkali-kali Oh, Kak ini ya. Ah, yuk yang ini aja nih, yang kelihatan jelas nih DPH 1. Oke, sebelum nganukin UKKD yang Jason lihat ini ada apa aja? Yang kuning-kuning ini apa Jason? Nih, kelihatan banget loh ini kuning-kuning, mengering. Nih, udah mulai mengering. Sebelum ngomong ini ya, sebelum ngomong apa namanya, dirangkai katanya, kalian lihat apa dulu deh. Nih, ini ada nih yang kering nih, kuning-kuning. Apa nih? Apa? Yang kering-kering nih. Ini loh nih. Nih, kering, kuning. Mohon maaf dok, tadi laptopnya tiba-tiba mati sendiri dok. Ini. Terdapat krusta dok. Lalu Terus ini apa nih? Ini apa nih? Erosi. Terus nih yang putih-putih apa nih? Squama dok. Squama. Terus nih yang di sini nih. Nih kayak ada benjolan kecil-kecil, isinya nanah nih. Node pustul. Nah, oke, ini di regio apa? Genitalia dokter. Nah, sekarang dirangkai kata-katanya. Pada regio genitalia tampak di antara tadi kan ada pustul, ada krusta, ada erosi, ada squama. Yang UKK primer yang mana dulu? Pustul. Oke, berarti kata-katanya kan pada regio genitalia tampak pustul. Pustulnya 1 atau 2? Atau banyak? Banyak dok. Berarti bilangnya apa? Pustul apa? Multiple. Nah, pustul multiple. Pustulnya itu berdiri sendiri-sendiri, maksudnya satu-satu gitu, atau ada yang kayak gabung. Dilihat nih pustulnya, dilihat aja. Pustulnya itu sendiri-sendiri, berdiri sendiri-sendiri, satu, atau ada yang satu, ada yang ngumpul. Ada yang ngumpul. Ada yang ngumpul, ada yang sendiri ya. Ini ngumpul nih, ini sendiri. Tadi kan sampai kata-katanya pada regio genitalia tampak pustul multiple nih, sampai tadi ya, pustul multiple. Ya, diskrit itu menyebar. Diskrit sebagian berkonfluen. Tadi kan kalau apa, Bu? Bentar ya, Dek ya. Bentar. Bentar.